Sesi kali ini kita masih berkutat dengan Google Classroom. Google Classroom seperti apa? Kita sudah sampai pada part ketiga. Part ketiga, bagaimana caranya kita memanajemen classroom yang ada. Part 1 kita sudah mulai kemarin videonya, sudah kita berikan beberapa saat yang lalu kaitan dengan bagaimana cara menginstal, bagaimana cara membuat kelas menggunakan handphone, menggunakan PC, dan bagaimana caranya siswa join atau bergabung di kelasnya kita. Kupas tuntas sudah di video pertama. Silakan di bagian atas itu ada satu link yang bisa Bapak Ibu ikuti di bagian atas video ini ya. Yang kedua, part kedua kemarin adalah bagaimana caranya guru mengkupas tuntas kemarin bagian-bagian yang ada di dalam classroom, dari mulai forum sampai dengan assignment. Dari forum bagaimana cara memposting pengumuman secara klasikal ataupun personal, bagaimana cara membuat penugasan atau assignment. Di bagian itu ada bagian hanya memberikan materi, penugasan, kuis, bahkan sampai dengan membuat kuis yang dari platform lain sehingga kita bisa insert ke sana mengerjakan di Google Classroom, tetapi platformnya platform berbeda. Semuanya sudah kita kumpas tuntas di video kedua. Linknya ada di atas sini ya. Sekarang kita masuk di part ketiga. Part ketiga adalah manajemen classroom. Manajemen seperti apa yang diinginkan sebetulnya? Yang pertama adalah mengedit classroom. Sangat jamak terjadi jika kita salah dalam penulisan classroom. Kedua, mengunci kelas. Bagaimana caranya agar kelas tersebut tidak lagi dimasuki oleh anak-anak dari kelas lain? Siapa tahu ada anak yang nyasar atau dan sebagainya. Logika sederhananya bahwa kelas maya atau classroom kita, Google Classroom kita adalah bentuk representasi dari kelas asli atau kelas realnya. Jadi siswanya ada 36 di kelas real, maka di kelas maya juga harus 36. Bagaimana cara mengunci kelas? Terus menghapus kelas. Misal kelas itu sudah tidak dipakai atau terlalu banyak atau kesalahannya sudah memang tidak bisa kita edit lagi jumlahnya misalkan, maka kelas itu bisa kita hapus. Bagaimana cara menghapus kelas? Ikuti video selanjutnya. Terus memberi penugasan, bagaimana caranya guru mensimulasikan membuat penugasan akan disimulasikan di video ini, dan simulasi siswa mengerjakan penugasan dari guru. Dan yang terakhir adalah memberi penilaian dan umpan balik dari penugasan yang sudah disampaikan oleh guru. Tanpa berpanjang dan berlebar lagi, kita praktek saja ya. Yuk kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Oh iya, jika memang Bapak Ibu menghendaki video presentasi PowerPoint ataupun PDF dari materi sesi ini, sudah saya sediakan di bagian kolom deskripsi di bawah video ini. Link unduhan saya sediakan di bawah video ini ya. Ada di bagian kolom deskripsi. Silahkan diklik, diunduh saja untuk PPT-nya jika memang menghendaki PowerPoint ataupun materi PDF-nya. Silahkan ya. Langkah pertama, saya masuk ke drive, ke Google-nya saya. Kita di sini tinggal sign in seperti biasa. Kita sudah masuk di akunnya kita. Setelah itu tinggal kita cari di bagian kotak banyak di sini di bagian classroom. Kita masuk ke classroom-nya kita. Langkah pertama tadi kita awali dari mulai mengedit classroom. Bagaimana cara mengedit classroom? Misalkan classroom ini, classroom salah ini, yang bagian ini
Ini classroomnya keliru, classroom percobaan. Ini mau saya edit, bagaimana caranya? Tinggal di bagian titik 3 ini, titik 3 di sini, klik edit. Klik edit. Selanjutnya terserah Bapak Ibu mau diedit yang di bagian mana. Atau saya simulasikan lagi dari mulai awal. Saya mulai dari membuat kelas. Misalkan saya membuat ini. Saya membuat kelas tapi kelas yang salah. Ini saya namai ini karena mau saya edit, kita simulasikan. Ini adalah kelas yang salah, saya namai kelas yang salah. Bagaimana cara mengedit kelas yang salah ini? Maka kita masuk ke kelas, di bagian sini, di bagian titik 3 ini, tinggal diklik edit. Edit menjadi kelas, misal saya namai kelas yang benar. Nah, cara mengeditnya hanya seperti itu saja, simpan. Maka kelas yang salah akan menjadi kelas yang benar. Selesai. Untuk yang pertama adalah mengedit kelas. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua, mengunci kelas. Kita lihat bagaimana kelas yang sudah ada ini. Misalkan saya simulasikan kelas-kelas yang ada ini, itu kita kunci karena jumlah siswanya sudah mencukupi semuanya. Misal kelas yang benar ini saya kunci. Bagaimana cara mengunci kelas yang benar ini? Tinggal kita masuk ke kelasnya. Di sini kan muncul kode kelas. Ini adalah kode kelas tempat anak-anak join. Ada beberapa cara kemarin sudah kita bahas, joinnya tidak harus dengan menggunakan ini, tapi guru bisa juga mengundang masuk kelas ini. Nah, bagaimana caranya agar kelas itu tidak bisa lagi dimasuki oleh siswa karena jumlah siswanya sudah cukup? Tinggal di bagian roda gigi sini atau setting, di bagian setting kelas, tinggal turun ke bawah, ada kode kelas. Kode kelas ini sebetulnya bisa dirubah. Sebetulnya, kalau tampilkan maka akan muncul ini menjadi besar. Jika kita klik salin, maka kode kelas ini akan tercopy. Jika klik setel ulang atau kita kita setel ulang, maka kode kelasnya menjadi berubah. Kita lihat. Saya zoom. Di sini kode kelasnya adalah 5FH 5ROW. Jika kode kelas ini saya setel ulang, maka akan menjadi sebuah kode kelas yang baru. Jika saya nonaktifkan, maka tidak lagi ada siswa yang bisa join ke kelas ini. Itu caranya. Saya ulangi, berarti tinggal di bagian sini diklik menjadi nonaktifkan. Saya ulangi, di bagian umum masuk ke kode kelas, klik nonaktifkan. Maka kelas ini sudah menjadi kelas yang terkunci. Kelas ini tidak ada lagi cara siswa bergabung kecuali guru itu mengundang. Kelas itu sudah kelas yang terkunci, siswa tidak ada lagi yang bisa masuk lagi. Begitu untuk yang model kedua. Terus manajemen kelas yang ketiga adalah menghapus kelas. Bagaimana cara menghapus kelas? Cara menghapus kelas. Cara menghapus kelas adalah kita masuk ke kelas, masuk ke home-nya, kita masuk ke kelas. Di sini tidak ada opsi untuk menghapus. Tidak ada opsi kelas ini mau dihapus, bagaimana caranya, itu nggak ada. Tidak ada opsi menghapus kelas. Caranya bagaimana? Maka kelas itu kita arsipkan terlebih dahulu. Klik arsip ini. Maka kelas yang benar ini apakah mau diarsipkan? Kita arsipkan. Arsip. Maka kelas tadi, kelas yang benar sudah tidak muncul di home classroom-nya kita. Di tampilan classroom-nya tidak muncul. Tetapi sebetulnya kelas tersebut tadi belum dihapus, tapi hanya sekedar diarsipkan. Jadi beda antara menghapus dan mengarsipkan. Kalau yang tadi hanya sekedar mengarsipkan, berarti tidak muncul lagi di tampilan ini.
cara agar kelas itu benar-benar terhapus, maka tinggal masuk ke drive-nya. Sebetulnya ini kan terkoneksi ke drive-nya ini. Ini masuk ke drive masing-masing. Tinggal kita masuk ke drive-nya kita. Tinggal di bagian ini kita masuk ke drive. Sebentar, kita pakai tab baru saja agar tidak tidak menghilangkan tampilan ini. Saya klik tab baru. Selanjutnya saya masuk ke drive. Saya masuk ke sini, masuk ke drive, klik. Selanjutnya di bagian drive saya masuk ke classroom. Sebentar, saya masuk ke classroom. Saya masuk ke classroom nih. Saya masuk ke classroom, maka di sini akan muncul kelas-kelas yang tadi kita buat. Classroom ini tampilannya saya buat menjadi tampilan yang bagus. Di sini akan muncul kelas-kelas tadi. Nah, karena kelas tadi awalnya adalah bernama kelas yang salah, ini kelas yang salah, maka kelas yang salah ini tinggal kita hapus saja. Hapus. Berarti kelas yang tadi sudah terhapus. Saya undo. Lupa, tadi kan namanya kelas yang benar. Iya, kelas yang benar yang tadi sebetulnya berasal dari kelas yang salah, tapi sudah di rename. Tinggal di bagian sini kita delete. Ini yang kita arsipkan tadi sebetulnya. Tinggal kita delete. Maka kelas tersebut sudah menjadi terhapus secara permanen. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara kita memberi penugasan. Baik, kita kembali ke classroom-nya kita. Kita kembali ke classroom-nya kita. Bagaimana cara kita membuat penugasan? Sebetulnya sesi lalu sudah ada, tapi ini saya langsung simulasikan kepada kelas-kelas real saya. Kelas-kelas real yang akan saya berikan penugasan-penugasan. Kita mulai ya. Baik, saya mulai ambil misalkan dari kelas 11 KGSP ini. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa anak-anak dan anak-anak sudah mulai juga memberikan tanggapan. Saya akan mencoba melalui tugas kelas atau assignment. Saya pertama akan membuat tugas materi dulu sajalah. Yang pertama adalah materi. Dari materi ini adalah saya akan memberikan materi kepada anak-anak. Materi peluang. Jadi saya memberikan materi ke anak-anak. Di sini ada deskripsinya. Terus saya menambahkan materinya. Saya menambahkannya bisa dari drive, bisa dari link, bisa dari file. Saya mau unggah dari file yang ada di komputer saya, file offline yang ada di komputer saya. Sudah saya siapkan. Ini sedang proses ini sudah masuk. LKS materi peluang, LKS dan materi peluang sudah. Ini tinggal saya klik upload. Proses penguploadan sudah. Di sini berarti perintahnya hanya silahkan dipelajari. Silahkan pelajari. Berarti di bagian sini kita tidak ada kita mau mengirimkan kepada siapa saja. Yang mau saya kirimkan adalah pengirimannya saya langsung otomatis saja kepada kelas 11. Saya berikan semua kelas 11. Untuk kelas 12 tidak, karena materinya memang hanya untuk kelas 11. Berarti ini nanti akan terkirim kepada semua kelas 11. Saya kirim, saya post. Saya posting. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika kita mau mengedit atau menambahkan materi, maka tinggal di bagian titik 3 ini saya edit. Terus saya mau menambahkan sesuatu di sini. Saya mau menambahkan perintahnya kan silahkan dipelajari. Saya mau menambahkan berarti menambahkan materi.
materinya berarti tentang materi peluang tetapi petunjuk dari mereka. Ceritanya sebelum saya memberikan LK atau penugasan, maka saya memberikan URL atau link YouTube kepada mereka yang akan mereka pelajari dulu. Saya sudah siapkan linknya, ini tinggal saya paste saja atau saya paste saja. Tinggal saya klik telusuri, maka akan muncul previewnya. Jadi ini perintah saya sebetulnya untuk mempelajari mereka tentang ini dulu, unduh dan install. Tinggal kita klik tambahkan. Berarti di bagian ini ada dua materi, ada dua hal yang nantinya akan terkirim ke semuanya. Simpan. Selanjutnya tampilan di anak-anak nanti akan menjadi seperti ini. Ada dua buah hal, yang pertama tentang materi peluang dan yang kedua tentang sebuah video YouTube. Kalau diklik nih mengarah ke sebuah video tentang tutorial bagaimana mengunduh dan menginstal. Selanjutnya dari materi sudah kita berikan, sekarang saya akan memberikan penugasan kepada siswa. Jadi setelah tadi materi sudah diberikan, sekarang kita tugas. Buat tugasnya berupa tugas maksudnya. Kita buat. Jadi tugasnya silahkan isikan LK atau lembar kerja yang sudah disediakan. Ini berarti petunjuknya adalah unduh, isikan sesuai petunjuk, terus unggah. Unggah kembali setelah dikerjakan. Terus saya nambahkan LK-nya. Saya ambil dari komputer saya ambil LK-nya. LK-nya sudah saya sediakan. Ini tinggal saya upload. Sudah, ini ada. Kalau ini kita buat mereka bisa mengedit, maka nantinya dia menjadi mengedit, atau buat salinan untuk setiap siswa juga boleh. Poinnya nanti 100, tenggat waktunya saya batasi, misalkan saya batasi seminggu, jangan seminggu lah. Ini hari Sabtu, saya batasi 3 hari. Saya batasi 3 hari. 3 hari boleh. Sudah. Topiknya tidak usah lah buat topik. Ini matematika. Saya kirimkan ke semua kelas 11. Baik, sudah. Setelah itu tinggal kita klik tugaskan. Maka penugasan ini akan terkirim kepada kelas 11 karena target saya adalah tugas ini tugas kelas 11. Hasilnya nanti akan menjadi ini. Jadi tugasnya adalah pertama adalah materi, yang kedua adalah LK atau lembar kerja. Untuk selanjutnya akan kami simulasikan bagaimana siswa mengerjakan tugas dan LK yang diberikan oleh guru. Selanjutnya akan saya coba simulasikan menjadi siswa dan menjadi guru. Jadi di bagian sebelah kiri saya memakai Google Chrome. Ini adalah akun sebagai seorang guru. Di bagian sebelah kanan saya memakai web browser yang lain.
Di bagian sebelah kanan adalah posisi sebagai siswa. Di sini adalah posisi sebagai guru dan posisi sebagai siswa. Terlihat bahwa siswa ini atas nama ini itu adalah siswa dari kelas 11 KGSP 2. Kalau saya lihat di sebelah KGSP 3. Di kelas 11 KGSP 3 dari guru yang ini, yang sebelah kiri ini adalah dari guru. Kita akan lihat atas nama ini, atas nama Eza. Atas nama Zia Eza terlihat bahwa anggota dia ada di sini, Z. Mana ini? Terlihat bahwa ini adalah siswanya. Siswa ini menjadi siswa dari kelas 11 KGSP 3. Si siswa ini akan mengerjakan penugasan dari guru. Kita lihat. Ini saya perbesar saja. Siswa ini akan mengerjakan. Di sini terlihat bahwa dari siswa, dari akun siswa terlihat bahwa sudah ada LK, sudah ada tugas dari gurunya, dari Pak Mufid, bahwa due date-nya sampai dengan besok hari Senin. Hari Senin ada tugas yang maksimal harus dikerjakan. Kita lihat di sini sudah ada tugas. Silahkan isikan LK lembar sudah disediakan. Ada perintah di sini. Unduh, silahkan isi sesuai petunjuk, unggah kembali setelah dikerjakan. Berarti ada petunjuknya di sini. Bahwa di sini Pak Mufid sudah memberikan petunjuknya LK-nya. Maka si anak akan melihat LK-nya sebetulnya seperti apa. Oh, di sini ada LK-nya. Kalau LK berarti sebelumnya pasti ada petunjuknya, maka dia akan lari ke bagian kelas. Di bagian kelas depan ternyata sudah ada materinya. Materinya dari pamflet sudah ada, tinggal diisikan saja bahwa oh materinya ini. Maka dia akan membaca di sini. Akan membaca bla bla bla. Oh, ini LK-nya materinya. Di sini ternyata ada petunjuknya. Oh, ada petunjuknya di sini tentang apa ini ternyata. Ternyata ini adalah tentang penginstalan sesuai dengan penugasannya. Jika komputer maka si anak akan menuju ke, setelah dia pelajari, perintah dari gurunya kan meminta untuk mempelajari ini. Silahkan dipelajari, ini ada perintahnya. Silahkan dipelajari, maka dia akan kembali ke penugasan. Bahwa ada to do, ada yang harus dikerjakan. Ada yang dikerjakan berarti dia harus mengunduh dulu. Mengunduh apa yang harus dikerjakan, maka dia mengerjakan di sini. Atau gurunya bisa juga memberikan ini dalam bentuk tidak file doc. Jadi guru bisa saja mengerjakan bentuknya bentuk file write, filenya Google berupa file write-nya, sehingga dia siswa bisa kerjakan secara online. Kalau di sini perintahnya diminta unduh, berarti dia tinggal unduh dulu. Maka dia akan mengunduh. Selanjutnya setelah diunduh, si siswa sudah mengerjakan, maka dia tinggal menambahkan dari punyanya dia. Tinggal dia tambahkan file. Setelah itu dia upload. Ini dia sudah mengerjakan. Setelah itu open, setelah itu upload. Tunggu sesaat. Setelah itu dia isikan, sudah Pak, silahkan dikoreksi. Ini dia tinggal kirimkan. Setelah itu dia hand in atau serahkan hand in.
Sudah. Berarti di posisi guru, saya minimize, di posisi guru ini seharusnya sudah ada keterangan bahwa anak ini sudah mengerjakan. Kita lihat di bagian kelas. Di bagian ini terlihat bahwa penugasan guru di sini sudah terlihat. Kita lihat saja penugasannya nanti bentuknya apa. Seharusnya sudah ada satu siswa yang menyerahkan. Di sini terlihat bahwa sudah ada satu siswa yang mengerjakan. Tinggal diklik, maka siapa yang sudah mengerjakan terlihat di sini. Guru tinggal melihat lampirannya apa. Di sini sudah ada lampiran. Guru tinggal cek saja hasilnya. Tinggal dicek hasilnya. Oh, dia melampirkannya 2. Tinggal di sebentar. Ini lembar kerja. Guru tinggal mengeceknya bahwa dia sudah mengerjakan atau belum. Terlihat bahwa di sini Eza sudah mengerjakan, cek semuanya, maka guru tinggal memberikan penilaian di sini. Nilainya 100 misalkan. 100, lalu guru memberikan komentar. Sudah dikoreksi. Dan ini tinggal posting. Setelah itu guru jangan lupa di bagian sini kembalikan. Kembalikan dalam artian jika ada proses kembalikan, si siswa sudah mengerjakan, guru sudah mengkoreksi, setelah itu guru mengembalikan hasil pekerjaan. Sehingga jika diklik kembalikan, maka siswa tersebut akan tahu nilainya berapa. Ini tinggal saya klik kembalikan, maka siswa tersebut akan tahu nilainya berapa. Kita lihat di posisi siswa. Di posisi siswa bahwa dia tadi sudah mengerjakan, kita lihat posisinya siswa sekarang. Di posisi siswa akan terlihat bahwa dia masuk ke kelasnya dia. Setelah itu dia melihat upcomingnya, agdadratuhu nodukdet. Jadi tidak ada satu pekerjaan, dia akan melihat bahwa oh ternyata berarti sudah dikoreksi bahwa nilai dia adalah 100. Nilai dia adalah 100, maka dia bisa memberikan komentar lagi kepada gurunya. Terima kasih Pak. Dia kirim. Sudah. Demikian simulasi untuk memberikan nilai, mengerjakan sampai dengan memberikan umpan balik kepada siswa. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.